Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf episode 209. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan kalam Allah dengan segala macam proses dan mekanismenya disampaikan kepada makhluk-makhluknya. Kita sudah mengambil sekian banyak episode untuk mengkaji terkait dengan hal ini karena memang sangat mendalam dan perlu kajian yang komprehensif dan holistik supaya kita tidak misunderstanding atau miskomunikasi atau mispersepsi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Kita sudah membahas di antaranya bahwa kalam Allah itu sesungguhnya disampaikan kepada manusia melalui beberapa mekanisme. Digambarkan oleh Al-Quran dengan 3 mekanisme. Yaitu 1 melalui wahyu langsung kepada jiwa seorang nabi atau seorang rasul atau bahkan manusia selain nabi dan rasul yang pernah kita bahas misalnya ibunya Nabi Musa. Yang kedua disampaikan kepada nabi atau rasul melalui suara dengan dibalik tabir. Dan yang ketiga adalah disampaikan dengan wahyu melalui seorang utusan, yaitu malaikat. Itu adalah mekanisme kalam Allah sampai kepada manusia. Hal itu disampaikan oleh Allah dalam surat Asy-Syura 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhya biidnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Kita sudah membahas tentang ini di episode-episode yang lalu, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menambahkan terkait dengan topik yang kita kaji pada episode kali ini. Bahwa ayat ini menggambarkan ada 3 mekanisme kalam Allah sampai kepada manusia. Itu menggambarkan sesungguhnya manusia itu memiliki 3 lapisan kondisi eksistensinya, yaitu yang pernah kita bahas, manusia itu memiliki lapisan fisik atau badan kasar, yang kedua adalah jiwa, badan energial, dan yang ketiga adalah ruh atau yang bersifat spiritual. Karena itu kalam Allah sampai kepada manusia melalui 3 pintu itu. Bisa melalui pintu fisikalnya, sehingga digambarkan oleh ayat ini bahwa Allah berbicara menyampaikan kalamnya di balik tabir dengan memunculkan suara tetapi tidak terlihat diri Allah atau zat Allah itu karena memang jagat raya tidak mungkin bisa mewadahi eksistensi Allah itu. Ini adalah cara yang pertama yang muncul dalam bentuk frekuensi suara. Yang kedua adalah yang bersifat energial langsung masuk ke dalam jiwanya. Itu yang digambarkan sebagai wahyu. Di episode yang lalu telah kita bahas bahwa Allah itu melakukan dialog dengan Nabi Ibrahim misalnya. Digambarkan Nabi Ibrahim langsung berdialog dengan Allah itu melalui wahyu yang langsung masuk ke dalam jiwanya. Ini bersifat energial.
Dan yang ketiga, Allah menggunakan mekanisme wahyu yang disampaikan melalui utusan. Utusan itu adalah seorang malaikat. Dan kemudian kita kenal dia adalah sebagai Jibril. Yang di dalam Al-Quran, Jibril itu disebut sebagai Ar-Ruh. Dan kemudian juga disebut sebagai Ruhul Kudus. Di ayat lain lagi disebut sebagai Ruhul Amin. Nah, ini akan menjadi pertanyaan atau menjadi kajian kita karena muncul pertanyaannya di dalam forum kita. Apakah malaikat Jibril itu sama dengan Ruhul Amin dan sama dengan Ruhul Kudus? Ataukah sesungguhnya Jibril, Ruhul Kudus, Ruhul Amin itu adalah sosok yang berbeda? Tetapi poin pentingnya sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, mekanisme yang ketiga ini adalah Allah menyampaikan kalamnya melalui proses pewahyuan melewati malaikat. Di mana malaikat itu disebut sebagai ar-ruh. Levelnya adalah ruhiyah. Jadi kembali kepada surat Asy-Syura 51 ini, Allah menyampaikan kalamnya melalui 3 mekanisme yang bersifat fisikal dalam bentuk suara yang masuk ke telinga melalui panca indera. Yang kedua, masuk sebagai wahyu langsung ke dalam jiwa. Dan yang ketiga, diwahyukan melalui level ruhiyah. Nah, sahabat sekalian, ini nyambungkan dengan episode-episode yang sebelumnya. Bagaimana mekanisme kalam Allah sampai kepada manusia yang hari ini akan kita perdalam. Tetapi sebelum ke sana, ada satu lagi yang disampaikan di dalam Al-Quran terkait dengan mekanismenya kalam itu sampai kepada malaikat yang juga sudah kita bahas di episode yang lalu. Bahwa malaikat itu adalah makhluk spiritual yang disebut sebagai ar-ruh, ada di level ruhiyah. Kalau secara saintifik, maka ini levelnya ada di tingkat kuantum. Sehingga di episode yang lalu kita sudah membahasnya, secara ilmiah bisa dijelaskan bahwa kalam Allah, komunikasi antara Allah dengan makhluknya yang bernama malaikat, itu adalah bersifat komunikasi kuantum yang tidak membutuhkan ruang dan tidak membutuhkan waktu. Sehingga kalau dalam komunikasi kuantum itu dikenal sebagai quantum entanglement. Di Al-Quran itu digambarkan bahwa Allah dan malaikat itu seringkali dijadikan satu pihak. Yang kemudian Al-Quran menyebutnya dengan kata ganti kami, yaitu Allah dan para malaikat atau Allah dan malaikat Jibril. Dikarenakan begitu dekatnya, yang digambarkan di dalam surat Qaf misalnya, itu sebagai suatu jarak yang lebih dekat daripada urat leher dengan diri kita. Artinya jarak yang sudah tidak ada jaraknya. Ya, itu adalah sebuah ungkapan yang sangat menarik bahwa sesungguhnya di dunia malaikat itu jarak itu menjadi tidak berarti, seperti lebih dekat daripada sesuatu yang tidak ada jaraknya. Allah berbicara dalam surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kata kami di situ mewakili Allah dan para malaikat itu tidak berjarak dengan manusia dikarenakan sudah meliputinya. Sehingga di ayat-ayat berikutnya dari surat Qaf itu digambarkan para malaikat itu sesungguhnya senantiasa hadir di sekitar manusia untuk merekam seluruh amal perbuatannya. Bahkan yang ada dibisikkan oleh hatinya itu pun sudah diketahui dengan sangat jelas oleh para malaikat itu atau apalagi oleh Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Nah, selain kepada manusia dan kepada malaikat, kemudian digambarkan oleh Al-Quran bahwa Allah juga berinteraksi, berdialog, berkata-kata dengan jin dan iblis. Dikarenakan jin dan iblis itu adalah makhluk yang terbuat dari energi panas,
Maka tentu imajinasi kita, gambaran kita, komunikasinya berada di level energial itu. Itu digambarkan oleh Allah misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nariw wa khalaqtahu min tin. Allah berkata, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Berkata iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Dan pada level makhluk hidup yang semakin rendah, kemudian Allah juga menggambarkan kalamnya, dialognya, atau interaksi komunikasinya disampaikan kepada binatang. Di antaranya digambarkan ketika Allah memberikan wahyu kepada lebah. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl 68. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutau wa minas sajari wa mimma ya'risun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Dan ujungnya bahkan Allah menyampaikan kalamnya itu kepada alam semesta, kepada langit dan bumi, kepada benda-benda mati yang kemudian kita menyebutnya sebagai sunatullah atau sebagai hukum alam yang mengatur seluruh mekanisme survival dari dinamika jagat raya ini sampai hari ini, bahkan sampai hancurnya nanti. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 12. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Dzalika takdirul azizil alim. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Oke sahabat sekalian, itulah yang telah kita kaji di episode-episode yang lalu, dan saya tambahkan beberapa progresnya pada kesempatan kali ini untuk menyambungkan topik kajian kita yang menarik, progres, karena ada pertanyaan dari kawan kita di dalam forum, yaitu terkait dengan proses pewahyuan kepada manusia, khususnya terkait dengan malaikat yang mewahyukan atau membawa kalam itu untuk diwahyukan kepada manusia. Seperti saya sampaikan di depan tadi, ada yang mempertanyakan, sesungguhnya wahyu itu dibawa oleh siapa? Apakah oleh malaikat Jibril, yang kemudian di tempat lain atau di ayat lain disebut disampaikan oleh Ruhul Kudus, dan di ayat yang berbeda lagi disampaikan oleh Ruhul Amin? Sehingga pada kawan kita ini memunculkan keraguan-raguan dan ambiguitas tertentu. Apakah malaikat Jibril itu sama dengan Ruhul Kudus? Apakah juga sama dengan Ruhul Amin? Ataukah ketiga-tiganya ini sesungguhnya adalah malaikat yang berbeda atau sosok yang berbeda? Tentu saja kita harus menelusuri ke dalam Al-Quran terkait dengan informasi-informasi itu. Yang pertama yang harus kita telusuri, apakah kalam Allah itu disampaikan kepada manusia itu melalui malaikat? 1. Yang kedua, apakah malaikat itu ada kaitannya dengan yang disebut roh? 2. Yang ketiga, apakah roh itu disebut secara khusus sebagai Ruhul Kudus? Dan di tempat lain kemudian disebut juga secara khusus sebagai Ruhul Amin. Kalau kita melihat benang merah atau mendapatkan benang merah antara istilah-istilah itu, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang pasti terkait dengan hal itu. Apakah Jibril itu sama dengan Ruhul Kudus dan sama dengan Ruhul Amin, ataukah ketiganya adalah sosok yang berbeda-beda? Sehingga muncul kesimpulan ikutannya, kalau itu berbeda, berarti Al-Quran
yang disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu disampaikan oleh sosok-sosok yang berbeda, yaitu sosok malaikat Jibril, sosok Ruhul Kudus, dan sosok Ruhul Amin. Ataukah sesungguhnya yaitu satu sosok belaka, yaitu malaikat Jibril. Mari kita telisik ke dalam Al-Quran bagaimana ayat-ayat bercerita tentang diksi-diksi itu dan kemudian apa kesimpulannya. Yang pertama, kita bisa membacanya dari dalam surat Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka dia, Jibril itu, telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu, Muhammad, dengan seizin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini dengan sangat tegas menyebut nama Jibril. Kemudian diikuti dengan kalimat fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Maka Jibril itu menurunkan Al-Qur'an kepada jiwamu ala qalbika biidznillah dengan izin Allah. Dari ayat ini kita memperoleh informasi dan kesimpulan bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, kita bisa membaca dari surat Ghafir ayat 15, di mana Allah menggunakan diksi yang berbeda kepada utusan malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu dengan istilah ruh. Sehingga Jibril itu juga dikenal sebagai Ar-Ruh dan itu digunakan dalam banyak ayat-ayat yang lainnya. Berikut ini. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyundhira yaumat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus ruh atau Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat. Ayat ini memberikan jembatan kepada kita tentang diksi Jibril dengan diksi Ar-Ruh, di mana dua-duanya ini menyebut kepada sosok yang ditugasi oleh Allah, malaikat khusus yang ditugasi menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dari dua ayat ini kita mendapatkan kesimpulan dari dua diksi. Yang pertama adalah Jibril dan yang kedua adalah Ruh, bahwa Ar-Ruh itu adalah malaikat Jibril. Yang berikutnya lagi kita mendapatkan penjelasan lebih jauh dengan istilah Ar-Ruh itu, di mana Allah menggunakan istilah Ar-Ruh itu berbeda dengan para malaikat pada umumnya. Sangat menarik bahwa Ar-Ruh itu sesungguhnya adalah digambarkan golongan malaikat, tetapi karena sebutannya tunggal, Ar-Ruh itu adalah mufrad, ya, bentuk katanya bukan jamak, tetapi menunjuk kepada seorang atau satu sosok malaikat. Dan di dalam berbagai ayat itu digunakan secara bersamaan Ar-Ruh dan malaikat. Misalnya di dalam surat Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Ar-Ruh atau malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Demikian juga di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, Allah menggunakan dan menyebut diksi Ar-Ruh itu bersamaan dengan para malaikat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat dan Ruh atau Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun.
Ayat-ayat ini memberi penegasan kepada kita bahwa sosok yang dimaksud sebagai Jibril, kemudian disebut sebagai Ar-Ruh, itu adalah sosok tunggal yang tidak bisa berganti-ganti dengan para malaikat yang lainnya. Sehingga dalam banyak ayat disebut secara khusus Ar-Ruh, di mana Ar-Ruh ini kemudian digambarkan sebagai bagian dari para malaikat itu. Karena itu ketika kita kemudian membaca Allah menyampaikan wahyu melalui Ar-Ruh yang disebut secara khusus yaitu Ruhul Kudus, maka sesungguhnya itu mengacu kepada sosok yang sama. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Qudusi mir rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Jadi sangat terlihat benang merahnya. Ruhul Kudus adalah Ar-Ruh dari golongan malaikat yang menunjuk kepada sosok tunggal yang ditugasi oleh Allah menyampaikan wahyu yaitu Al-Quran Al-Karim kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pemahamannya ini nyambung terus bahwa ini menunjuk kepada malaikat Jibril. Demikian juga ketika Allah mengabarkan, menginformasikan terkait dengan Ruhul Amin. Siapa itu Ruhul Amin? Allah berbicara menyampaikan informasi terkait dengan itu di dalam surat Asy-Syu'ara 192 sampai 195. Wa innahu latangzilu rabbil alamin. Nazala bihir Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Lagi-lagi kita mendapatkan benang merahnya di situ antara tiga hal. Yang pertama, dia bertugas atau ditugasi oleh Allah menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, menunjuk kepada Ar-Ruh dengan sebutan Ruhul Amin, yaitu roh yang bisa dipercaya. Dan yang ketiga, wahyu itu disampaikan ke dalam jiwa Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Maka kita melihat di sini ada satu garis atau benang merah yang sangat jelas yang ini menunjuk kepada seorang malaikat atau satu sosok malaikat yaitu malaikat Jibril. Karena di ayat yang lain lagi kemudian digambarkan untuk menegaskan kenapa disebut Ruhul Amin itu. Dikarenakan malaikat Jibril ini adalah malaikat yang terpercaya di alam malaikat. Dan itu dijelaskan oleh Allah di ayat yang berbeda lagi, yaitu di dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai 21. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsyil makin. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Muta'in sama amin. Yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Muta'in sama amin. Ini menunjuk kepada malaikat Jibril yang dipercaya sebagai pemimpin para malaikat. Ditaati dan sangat dipercaya di alam malaikat. Sehingga dia disebut sebagai Ruhul Amin. Ar-Ruh yang memiliki kepercayaan atau dipercaya di alam malaikat. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya kalau kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan itu secara komprehensif, maka kesimpulan kita itu mendapatkan benang merahnya. Bahwa sesungguhnya wahyu itu disampaikan oleh satu sosok malaikat saja yang disebut sebagai Jibril atau bernama Jibril.
di mana di ayat yang berbeda Jibril itu disebut sebagai ar-ruh dan kemudian secara spesifik disebut sebagai Ruhul Kudus, ruh yang suci, dan kemudian secara spesifik dijuluki juga sebagai Ruhul Amin, ar-ruh yang terpercaya. Sahabat sekalian, saya kira sudah jelas ya benang merahnya atas pertanyaan yang disampaikan oleh kawan kita itu. Apakah wahyu itu disampaikan dari Allah kepada manusia, kepada para nabi dan rasul oleh satu sosok malaikat yang bernama Jibril yang dijuluki ar-ruh dan lebih khusus Ruhul Kudus dan juga Ruhul Amin, ataukah sesungguhnya itu sosok yang berbeda? Kesimpulannya adalah sangat jelas, itu adalah satu sosok yang sama dengan julukan yang berbeda-beda. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan penegasan atas ambiguitas yang mungkin masih muncul dan ini semakin meneguhkan keyakinan kita terhadap informasi-informasi di dalam Al-Quran yang sesungguhnya saling melengkapi. Karena itu saya sangat sering menyampaikan bahwa kita harus memahami Al-Quran tidak boleh sepotong-sepotong, melainkan harus dibaca secara holistik, secara komprehensif, dilakukan kajiannya secara utuh dalam berbagai sudut pandang, maka insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk seperti yang diharapkan atau disampaikan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses kita untuk mendapatkan informasi seperti yang diharapkan dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.